Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C15 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ramadhani Wijaya dengan NIM 2024, 1010, 1066. Kemudian ada Pradana Febrian Murtadlo dengan NIM 2024, 1010, 1072. Dan saya sendiri, Mirsan Abdullah, dengan NIM 2024, 1010, 1143. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil final dari proyek UAS mata kuliah Data Mining dengan judul Analisis Konsentrasi Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Jember dengan teknik clustering menggunakan metode SOM. Baik, langsung saja menuju ke pembahasan. Kepada Pradana, disilakan. Jadi untuk bab yang pertama yaitu pendahuluan, yang pertama sendiri adalah latar belakang. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma SOM atau Self-Organizing Map untuk clustering konsentrasi mahasiswa. Lihat dari permasalahan utama dari sistem clustering adalah bagaimana membagi sekelompok data yang memiliki kesamaan semirip mungkin ke dalam satu cluster, yang dijadikan acuan dasar atau parameter dengan metode. Untuk metode clustering ini adalah nilai-nilai mata kuliah di semester sebelumnya, yaitu semester 2, di mana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah persyarat. Pengujian dilakukan dengan menguji fungsionalitas sistem dan mengevaluasi klaster yang dihasilkannya. Hasil nilai klaster yang terbentuk dapat dijadikan sebagai acuan informasi penentu kelompok konsentrasi bagi mahasiswa prodi sistem informasi. Lalu untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama bagaimana penerapan metode Self-Organizing Map atau SOM dengan teknik clustering untuk menganalisis permasalahan ini. Kemudian apakah yang dimaksud dengan clustering? Lalu yang ketiga, bagaimana konsentrasi mahasiswa Sistem Informasi Universitas Jember. Dan terdapat beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan metode Self-Organizing Maps atau SOM untuk menganalisis konsentrasi mahasiswa sistem informasi. Kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan teknik clustering. Lalu yang selanjutnya menggunakan dataset nilai mahasiswa sistem informasi tahun 2020 yang diperoleh dari kuesioner. Yang keempat, dataset yang digunakan ada 7, yaitu X1 mata kuliah sistem basis data, X2 manajemen dan kewirausahaan, X3 PRPL, X4 matematika diskrit, X5 algoritma dan pemrograman 2, X6 jaringan komputer, dan yang terakhir X7 merupakan IPK. Untuk yang kelima, data tingkat konsentrasi diperoleh dari hasil pengolahan nilai mata kuliah. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan metode Self-Organizing Map atau SOM dengan teknik clustering pada analisis konsentrasi mahasiswa sistem informasi Universitas Jember. Lalu kemudian mengetahui apa yang dimaksud dengan clustering. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana konsentrasi mahasiswa sistem informasi Universitas Jember. Kemudian untuk manfaat penelitian sendiri yaitu dengan penerapan analisis menggunakan metode Self-Organizing Maps atau SOM dengan teknik clustering, ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pemilihan konsentrasi atau peminatan terhadap mahasiswa sistem informasi Universitas Jember dan juga memberikan pengetahuan mengenai metode Self-Organizing Maps. Kemudian untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mirzan. Baik, untuk bab 2 yang pertama ada tinjauan pustaka. Pada poin pertama, terdapat penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang kami bawa dilakukan oleh Eko Harli, Ahmad Fauzi, dan Tria Hadi Kusmanto, seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Indra Prasta, PGRI Jakarta, pada tahun 2016 dengan judul Pengelompokan Kelas Menggunakan Self-Organizing Map Neural Network pada SMKN 1 Depok. Tujuan dari penelitian tersebut adalah membangun model pengelompokan kelas secara mudah menggunakan metode SOM. Kemudian data mining. Data mining adalah proses pengumpulan data ataupun informasi melalui sebuah data yang lebih besar.
dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik dan metode dalam data mining juga bervariasi. Teknik dan metode tersebut nantinya akan mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi yang bermanfaat dari suatu database besar. Kemudian teknik data mining sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada classification, kemudian ada clustering, kemudian ada association, regression, kemudian ada sequence analysis, dan terakhir ada forecasting. Kemudian penjelasan dari metode itu sendiri. Kami menggunakan metode self-organizing map. Self-organizing maps atau SOM merupakan suatu jenis artificial neural network yang dilatih dengan metode unsupervised learning. Jaringan ini mampu menghasilkan sebuah representasi terpisah atas ruang input sampel pelatihan dengan dimensi rendah, biasanya 2 dimensi. Representasi tersebut kemudian disebut sebagai map. SOM juga merupakan metode untuk melakukan pengurangan dimensi pada sampel yang dilatih. Unsupervised learning merupakan sebuah metode pembelajaran menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak memiliki label atau biasa disebut sebagai unlabeled data. Kemudian ada Euclidean distance. Euclidean distance adalah suatu model perhitungan jarak dari dua titik dalam Euclidean space. Euclidean distance juga dapat digunakan sebagai sarana perhitungan untuk metode data mining jenis pengelompokan atau clustering seperti self-organizing maps. Langkah-langkah dari algoritma SOM. Yang pertama, tentukan bobot learning rate 0,5, topologi, dan radius ketetanggaan. Kemudian yang kedua, lakukan inisiasi bobot awal secara random dengan inisiasi jarak tetangga yaitu 0 sampai 1. Kemudian yang ketiga, lakukan input data dengan atribut data training. Kemudian yang keempat, hitung jarak dengan persamaan Euclidean distance melalui persamaan 1. Itu rumusnya persamaan 1. Di mana D sama dengan jarak XIT node data input BIJ yaitu bobot ke IJ. Kemudian yang langkah kelima, lakukan update terhadap bobot melalui persamaan 2. Untuk rumusnya seperti ini di bawah. Penjelasannya di mana XI adalah data input, WIJ adalah bobot, NE adalah neighborhood, T sama dengan waktu, I sama dengan indeks inputan, C sama dengan indeks output, alpha sama dengan alpha learning rate. Kemudian yang terakhir, kita update learning rate melalui persamaan geometris di persamaan 3 dengan rumus alpha T plus 1 sama dengan 0,5 dikali alpha kali T. Kemudian langkah ke-7, kurangi radius ketetanggaan. Langkah ke-8, cek kondisi berhenti sesuai dengan iterasi yang ditentukan. Dan yang ke-9, yang terakhir yaitu simpan bobot dan hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadhani Wijaya. Baik, selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian atau untuk jenis penelitian, kami di sini menggunakan penelitian kuantitatif dengan mempertimbangkan beberapa variabel yang kita uji seperti data nilai mahasiswa yang ditentukan melalui ukuran map X, Y untuk klasternya, lalu ada maksimum error serta parameter dari SOM tersebut. Next. Lalu untuk objek penelitiannya, penelitian ini membutuhkan data nilai mahasiswa yang kami peroleh melalui kuesioner yang sudah kami bagi. Lalu penelitian ini mengkaji konsentrasi mahasiswa melalui perhitungan SOM atau self-organizing map. Setelah itu sistem memetakan data inputan tersebut ke dalam sebuah cluster. Untuk tempat dan waktu penelitian, penelitian ini kami lakukan di Kabupaten Jember dengan pelaksanaan penelitian yang lumayan cukup singkat, yaitu tanggal 7 Juni hingga 10 Juni 2022.
Selanjutnya penelitian ini menggunakan, untuk objeknya penelitian ini menggunakan data angket atau kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa Universitas Jember yang menempuh mata kuliah yang berkaitan. Lalu untuk tahapan penelitiannya, yang pertama kita load data uji, setelah itu inisialisasi bobot output, lalu kita iterasi, setelah itu menghitung jarak minimum, lalu cek error, dan yang terakhir pemetaan data ke dalam sebuah cluster. Untuk atribut yang kami gunakan itu ada 4, yaitu NIM atau NIM, digunakan untuk pengelompokan perorangan. Lalu untuk nama, itu pelengkap dari atribut NIM tadi. Lalu untuk nilai mahasiswa, di sana terdapat nilai mahasiswa yang kami gunakan untuk klaster maksimum error dan parameter dari SOM. Dan untuk yang terakhir, IPK adalah salah satu pelengkap dari nilai bobot yang digunakan pada nilai mahasiswa. Nah, untuk ini data aslinya, di mana tadi ada 4 data ya. Yang pertama NIM, lalu nama, nilai mahasiswa, yang kami bagi menjadi 6. Ada X1 untuk basis data, X2 untuk manajemen dan kewirausahaan, X3 PRPL, X4 matematika distrit, X5 algo pemrograman 2, dan X6 jaringan komputer, serta atribut yang terakhir kami misalkan X7 yaitu IPK. Nah, setelah kita menentukan data asli, kita menentukan nilai max dari setiap atribut tadi, di mana untuk X1 itu 4, X2-nya itu 4, X3 juga 4, X4 4, X5 4, X6 4, dan X yang terakhir 4. Setelah itu kami menentukan bobot awal secara random, biasanya dari 0 sampai 1. Dan di sini kami membagi menjadi 2 klaster. Untuk klaster pertama, bobot awal untuk atribut 1 ada 0,1, untuk atribut 2 0,2, untuk atribut 3 0,4, atribut 4 0,5, atribut 6 0,1, atribut 7 0,7, dan untuk yang klaster selanjutnya juga sama, kita random. Dan untuk learning rate, kami menggunakan 0,5 karena 0,5 merupakan learning rate dasar ya. Next. Setelah itu, setelah penentuan bobot awal, kami normalisasi datanya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini pada setiap atribut. Next. Nah, setelah itu kita menentukan jarak terdekat. Nah, jarak terdekat kami bagi menjadi 2 karena D1 itu untuk klaster 1, klaster 0, untuk D2 itu klaster 1. Nah, setelah itu kita cari neuron terdekat ya, atau nilai jarak minimum. Setelah itu kita masukkan ke dalam klaster, di mana untuk D2 itu klaster 1 dan untuk D1 itu klaster 0. Next. Setelah itu kita lakukan iterasi. Next. Sebanyak kurang lebih 15 kali. Nah, untuk analisis datanya, data secara sistematis mencari data dengan mengkategorikannya, menguraikannya dalam satu satuan, mensistensiskannya, merangkainya menjadi pola, lalu menyeleksi apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan dengan mudah kita menarik kesimpulan. Setelah itu pemahaman diperoleh untuk diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian ini yaitu analisis dengan pendekatan kuantitatif. Nah, untuk penentuan klaster, sebelumnya kami melakukan sebuah elbow method, di mana metode ini berfungsi untuk mencari klaster optimal ya, dan untuk hasilnya kami mendapatkan 2 klaster untuk klaster optimal dari data yang sudah kami ambil. Next. Selanjutnya, setelah mendapat jumlah klaster ideal, kami melakukan pemrosesan data menggunakan perhitungan Excel tadi yang sudah kita tunjukkan, dan kita melakukan iterasi sebanyak 15. Jumlah ini kami tentukan sebagai akhir iterasi karena sudah tidak ada perubahan yang signifikan ya terhadap bobot awal dan bobot baru pada 3 iterasi terakhir dengan lampiran di bawah.
yaitu berdasarkan hasil klasterisasi yang didapat dari perhitungan, hanya didapat 2 buah klaster, yakni klaster 0 dan 1. Berdasarkan karakteristik tiap data di dalam tiap klaster, kami menyimpulkan bahwa pada data yang dikelompokkan ke dalam klaster 0 dikatakan sebagai mahasiswa yang konsentrasinya sebagai programmer, dan untuk yang klaster 1 dikatakan sebagai mahasiswa yang konsentrasinya sebagai analis sistem. Lalu yang terakhir, metode SOM ini bisa dikatakan cocok sebagai salah satu metode pengelompokan pada studi kasus yang kami angkat berdasarkan langkah penghitungan dan hasil yang kita dapatkan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari hasil final proyek UAS kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami mohon maaf apabila ada salah penjelasan ataupun penyampaian yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.